Untuk selanjutnya ada reaksi kimia. Bisa di next. Di sini ada reaksi kimia pembakuan NaOH dengan asam sitrat yaitu C6H8O7 plus NaOH menjadi C6H7O7 Na plus H2O. Bisa di next. Untuk diagram alir percobaan, yang pertama ada pembakuan larutan NaOH 0,1 N, yaitu 10 mili asam oksalat dihidrat 0,1 N dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, ditambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein, dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga warna berubah dari tidak berwarna menjadi warna merah muda. Lalu terbentuk warna merah muda, kemudian dihitung normalitas NaOH sebenarnya. Bisa di next. Untuk yang kedua ada penetapan kemudian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional, yaitu 8,5 mg sampel ditimbang lalu dilarutkan sampel dalam 10 mili aqueous bebas CO2, ditambahkan 3-4 tetes indikator phenolphthalein P, dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Lalu menjadi terbentuk warna merah muda, kemudian dihitung berat hasil analisis dan persen kemurnian. Untuk selanjutnya, bisa di next, penetapan kemudian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Ditimbang 8,5 mg sampel lalu dilarutkan dalam sampel dalam 50 mili aqueous bebas CO2, kemudian dititrasi dengan 0,2 mili larutan NaOH 0,1 N, lalu diukur perubahan pH dan lonjakan sampai ke hasil, lalu dihitung nilai titik ekivalensinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk hasilnya, hasil pembakuan NaOH, rata-rata normalitas NaOH, hasil pembakuannya ada 0,105 N. Lalu hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional, persen kemurnian rata-ratanya ada 95,03%, dan hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri ada terlampir di tabel berikut. Yang berikutnya, hitung berat Mg asam sitrat dalam sampel dan presentase kemurniannya. Persen kemurnian rata-ratanya ada 91,13. Lalu pembahasannya, titrasi redoks secara potensiometri memiliki dua cara dalam kemurnian, yaitu kemurnian dengan titrasi konvensional dan titrasi dengan potensiometri. Sebelum melakukan kemurnian, dilakukan terlebih dahulu pembakuan. Di dalam pembakuan terdapat sampel yang akan dinetralkan terlebih dahulu sebelum dilakukan titrasi dan melakukan prosedur selanjutnya. Terdapat sampel asam sitrat di pembakuan. Prosedur pertama, pipet 10,0 mili, larutan baku asam oksalat 0,1 N, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein, titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga warnanya berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda dan didapatkan hasil 0,105 N. Prosedur kedua dilakukan penetapan kemurnian asam sitrat secara titrasi konvensional. Pada tahap ini ditimbang seksama 85,0 mg sampel, larutkan dalam 10 mili aqueous bebas CO2, tambahkan 3-4 tetes indikator phenolphthalein P dengan titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Didapatkan hasil berat hasil analisis
81, 0,3, 80, 69, 81, 36, dan hasil persen kemurnian 95,11%, 94,39%, 95,05, dan persen kemurnian rata-ratanya adalah 90,03%. Prosedur ketiga dilakukan penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Pada tahap ini ditimbang seksama 85,0 mg sampel, larutkan dalam 50 ml Aquades bebas CO2, titrasi dengan 0,2 ml larutan NaOH, 0,1 N, kemudian diukur perubahan pH dan dicatat. Tambahkan NaOH 0,1 N hingga terjadi lonjakan pH, didapatkan hasil titik ekivalensi 11,52, berat hasil analisis 77,46%, kemurnian 90,13%, kemurnian rata-ratanya 90,13%. Di sini kesimpulannya, yang pertama pembakuan NaOH didapatkan hasil rata-rata kemurnian 0,1,5 N. Yang kedua, zat aktif secara titrasi konvensional tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% hingga 100,5%. Dan yang terakhir, zat aktif secara titrasi potensiometri tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai dengan 100,5%. Daftar pustakanya ada di modul praktikum kimia farmasi 2. Lampirannya perhitungan. Yang pertama pembakuan NaOH ada yang terlampir di sini. Yang pertama penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional. Perhitungan berat hasil analisis. Yang pertama hasilnya 81,02661. Yang kedua hasilnya 80,6904. Yang ketiga 81,36282. Perhitungan persen kemurniannya hasilnya ada 95,19165%, yang kedua 94,929884%, yang terakhir 95,0500234%. Penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri ada di tabel yang terlampir di sini. Perhitungan nilai titik ekivalensi hasilnya 11,524. Perhitungan berat hasil analisis dan persen kemurnian asam sitrat dalam sampel. Perhitungan berat hasil analisis hasilnya 77,462784. Perhitungan persen kemurnian hasilnya 91,132688871. Dan di sini ada grafik hubungan volume pentiter dengan pH. Ada terlampir di sini. Dan di sini ada grafik hubungan volume pentiter. Ada terlampir di sini. Dan grafik hubungan volume pentiter dengan ada di sini dengan terlampir. Di sini juga ada gambar pembakuan NaOH yang terlampir di sini. Dan yang terakhir kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional. Ada di gambar. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.